Di kitab Alkitab sendiri mungkin ada sekitar 6 ayat menyebutkan satu mukjizat Nabi Isa yang tidak diketahui banyak orang. Apa? Kan kita tahu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, ya, buat tanah jadi burung. Ada satu mukjizat Nabi Isa yang orang banyak nggak tahu. Apa? Di Bible sendiri ada. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salli ala Muhammad. Sore hari ini kita bersama dengan Ustadz Iwan Setiawan dari Forum Arimatea. Ya, beliau Sekjen Arimatea Indonesia. Dan kita kali ini akan membahas tentang fenomena penyimpangan dan pendangkalan akidah, ya. Dan beliau ini spesialisnya tentang pemurtadan. Mengutip sebuah firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafir yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, ya. Wahai orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka Allah cintai dan mereka mencintai Allah, di mana mereka lemah lembut kepada orang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian mereka berjihad dengan sungguh-sungguh jalan Allah, wala yakhafun lawmata la'im, dan mereka tidak takut dengan celaan. Dan Ustadz, ya, berkaitan dengan kondisi akidah umat Islam kita, ya, di mana Indonesia ini terkenal dengan negara Muslim terbesar di seluruh dunia, ya. Dan menurut data statistik awal kemerdekaan, ya, Indonesia termasuk negara yang mayoritas Muslimnya terbesar, ya, sampai 90%. Tapi akhir-akhir ini itu kabar-kabarnya, ya, itu terjadi penurunan jumlah kaum muslimin, ya. Apakah ini satu fenomena ini terjadi karena memang globalisasi, atau memang ada upaya-upaya pihak-pihak lain selain Islam yang menginginkan agar terjadi pemurtadan ini? Gimana Ustadz, menurut gambaran Ustadz dan pengalaman Ustadz di lapangan, Ustadz? Baik, jazakallah khair. Kalau dengan kondisi terkini, ya, yang terjadi di tanah air, memang hanya 2 agama di muka bumi ini yang punya misi, Islam dan Kristen. Selain itu dia tidak punya misi untuk penyebaran agama. Yahudi enggak, orang Hindu enggak, Buddha juga enggak, ya. Hanya Islam dan Kristen. Itu yang punya misi untuk menyebarkan agama. Adapun dari jumlah statistik yang ada bahwasanya terjadinya penurunan umat Islam di tanah air, itu mungkin ada beberapa faktor, ya. Kalau kita lihat di media sosial, di YouTube, itu begitu banyak gelombang orang masuk Islam, ya, karena terang-terangan masuk Islamnya, ya. Di podcast seperti sekarang ini, ya, di podcastnya teman-teman kristolog, itu banyak tuh masuk Islam. Akan tetapi kalau orang Islam murtad ke agama Kristen, itu jarang dipublish, ya. Namanya gerakan mereka itu hidden mission, misi terselubung, yang mana mereka lebih banyak keluar dari Islam, ya. KTP-nya dianjurkan sama pendetanya tidak usah dirubah, biar tetap Islam, agar nanti ketika dia sudah agama Kristen bisa disusupkan balik ke tengah-tengah umat Islam. Nah, ini yang agak berat buat kita, karena istilahnya musuh dalam selimut, ya. Mereka masuk, istilahnya mereka melakukan infiltrasi atau penyusupan di yayasan, di lembaga-lembaga dakwah umat Islam, ya, di masjid-masjid yang bagaimana di situ banyak komunitas umat Islam. Karena apa? Untuk kepentingan mereka, memenangkan pertempuran, ya, akidah,
Nah, mungkin itu dari saya. Iya Ustaz, menyangkut dengan tadi Ustaz, ya, hidden mission. Tapi kan kita ada mengenal istilah misionaris ya, saya. Ya. Misionaris. Bukannya ini terang-terangan Ustaz? Misalnya seperti di Papua atau di perbatasan Aceh, Sumatera, atau mungkin di Jawa Tengah. Itu gimana Ustaz? Iya, ini fenomena misionaris ini ada yang misionaris itu terang-terangan dia tampil di permukaan. Ada juga gerakannya silent yang kita tidak tahu. Kenapa? Para misionaris itu lebih mengedepankan profesionalitasnya sebagai mungkin orang umum atau pekerjaannya sebagai direktur perusahaan, manajer perusahaan, ataupun seperti dokter ya, dokter spesialis di rumah sakit, padahal dia adalah seorang misionaris. Orang nggak kenal dia misionaris, tapi yang dikenal dia Pak Dokter, Dokter Jonathan, Pak Dokter Yohanes gitu ya. Orang taunya dia adalah seorang dokter, padahal dia adalah misionaris. Ini kalau dilihat dari segi misionarisnya Ustadz ya, kira-kira menurut pandangan Ustadz, itu apakah karena ada memang suatu sistem yang terorganisir dengan baik, atau memang karena militansi keagamaan gitu? Artinya gerakannya itu memang pribadinya yang ingin mengkehendaki membawa misi, atau memang diatur, distrategikan, atau ditargetkan gimana? Oke, kalau kita lihat ya, jiwa setiap Nasrani itu dia memang dibekali, ditanamkan sekuat-kuatnya sejak dini, yaitu jadikan semua bangsa muridku. Itu sudah dijadikan tagline mereka ya. Jadi jangankan misionaris, orang jemaah biasa pun dia punya jiwa misionaris gitu, walaupun belum status misionaris ya, apalagi seorang misionaris. Karena dalil itu yang dijadi pegangan, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Loh, tapi kan Islam juga sama Ustaz. Makanya kalau kita mau, kita namanya misionaris Islam itu kan dai ya. Harusnya kita lebih pede gitu loh. Harus pede juga nyampaikan agama kita, kebenaran agama kita. Coba lihat, mereka misionaris itu agama batil, tapi percaya diri mereka menawarkan agamanya. Dan kita agama hak, sungkan. Iya Ustaz, tapi kan kalau dilihat dari segi pemahaman dan keyakinan Ustaz ya, Kristen kan juga mereka meyakini akan Injil gitu. Oke. Ya. Kemudian walaupun mereka menyebutkan Isa itu sebagai Yesus, anak Yesus gitu ya, atau Yesus anak Tuhan gitu ya. Kenapa bisa ada pertentangan Ustaz antara Islam sama Kristen? Harusnya kan kalau memang di dalam Islam itu Injil diakui, Taurat diakui gitu kan. Loh, kenapa harus ada perbedaan pemahaman ini dari kalangan Kristen? Begini, Islam itu memuliakan Nabi Isa, ya, memuliakan tertinggi loh, tetapi tidak sampai mempertuhankan. Agama Yahudi itu betul-betul merendahkan Nabi Isa serendah-rendahnya, dibilang anak pelacur lah, segala macam ya, penistaan terhadap Nabi Isa. Sedangkan Kristen itu melebih-lebihkan posisi Nabi Isa yang tadinya adalah seorang utusan menjadi seorang Tuhan gitu. Sosok Tuhan bagi mereka. Nah, posisi Islam paling tengah dan paling mulia adalah Isa itu adalah utusan Allah. Nah, bagi mereka itu Tuhan. Nah, memang tugas kita meyakinkan dan membuktikan bahwasanya Isa itu adalah utusan Allah, bukan Allah. Nah, bagi mereka, kalau kita bisa meyakinkan dengan dalil-dalil yang mudah diterima bahwasanya Isa adalah memang seorang utusan, gugur tuh dia punya dogma kekristenan. Karena Isa datang itu mati di tiang salib untuk menghapus dosa, menebus dosa seluruh manusia. Seluruh manusia yang mengakui dia sebagai Tuhan. Artinya misi sang penyelamat gitu ya. Iya. Nah, kalau orang Nasrani atau Kristen menginginkan agar ada menyelamatkan umat dengan ikon Yesusnya gitu ya. Iya. Itu sebenarnya dogma Paulus. Karena Nabi Isa nggak pernah mengajarkan percaya dia lantas masuk surga karena dia mati di tiang salib. Al-Quran jelas, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subiyah lahum.
Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, Nabi Isa tidak mati tersalib. Yang terbunuh dan tersalib adalah orang yang diserupakan persis wajahnya dengan Nabi Isa. Di kitab Alkitab sendiri mungkin ada sekitar 6 ayat menyebutkan satu mukjizat Nabi Isa yang tidak diketahui banyak orang. Apa? Kan kita tahu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, ya, buat tanah jadi burung. Ada satu mukjizat Nabi Isa yang orang banyak nggak tahu. Apa? Di Bible sendiri ada. Apa itu? Nabi Isa punya mukjizat bisa merubah wajah, baik wajahnya dan orang-orang wajah di orang sekitarnya. Makanya ayat itu tadi, ya, tidak mati tersalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya, itu salah satu. Ada sinkronisasi dengan Bible dan Quran tadi. Karena satu mukjizat Nabi Isa dia bisa merubah wajah. Orang Kristen banyak nggak tahu. Ayat itu ditutupi. Ada sekitar 6 ayat yang mana Nabi Isa merubah wajahnya di hadapan murid-muridnya. Bahkan waktu Nabi Isa ditangkap itu di Taman Getsemani, tentara Romawi itu nggak tahu ini yang ditangkap betul Isa apa enggak gitu loh. Karena wajahnya semua sama gitu loh. Maka patokannya adalah siapa yang dipegang oleh siapa itu. Kalau dipegang sama dia, itulah berarti Yesus, dia bilang. Nah, maka dia pegang seseorang di situ, wajahnya semua sama. Nah, begitu dia pegang, nah itulah yang ditangkap sama tentara Romawi yang disalib. Kalau kita lihat istilah Al-Quran itu Al-Hawariyun, saya. Itu. Al-Hawariyun ini dalam kacamata kristologi, saya. Itu apakah Muslim atau mungkin non Muslim? Kalau zaman Nabi Isa, Hawariyun kan orang-orang pendukungnya Nabi Isa, ya kan? Jadi yang menurut Ustaz tadi yang tersangka diserupai wajahnya itu apakah masuk Al-Hawariyun atau mungkin ada yang lain, Ustaz? Kalau lihat dalil tentu yang lain, yang berkhianat, ya, dari murid atau pengikutnya itu yang berkhianat pada Nabi Isa. Karena ada yang salah satu tuh ayatnya, dalilnya jelas tuh, saya lupa ayatnya, bahwasanya itu yang membocorkan, ya, tentang Isa itu dia yang membocorkan. Lupa saya, biasanya saya ingat tuh. Oke, Ustaz, ini kan bicara tentang konsep ideologi gitu, saya. Kalau dari pengalaman Ustaz di lapangan, ya, fenomena apa yang Ustadz lihat, ya, terjadi ketika misionaris ini melakukan kegiatannya di lapangan, Ustadz? Gini, kita ini umat Islam terlalu membesar-besarkan, ya. Jadi seakan-akan dia momok yang menakutkan. Harusnya kita yang datang ke tengah mereka yang takut gitu loh. Kita ini yang takut, ada misionaris dan mereka mau buat gereja terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara. Bahasa itu dari ujung Papua sampai di Aceh juga bahasanya semua begitu, membesarkan sesuatu gitu loh dari pihak mereka. Mereka gerakannya begini, tapi nggak ada gerakan apa-apa. Kalau saya nggak usah terlalu takut begitu, gerak aja dulu. Makanya bidang saya lebih kepada misiologi. Nah, itu sebenarnya kontra intelijen atau gimana, Ustaz? Atau sebenarnya cuma hiperbola saja atau memang taktik untuk menciutkan nyali para bisa juga menciutkan itu. Kenapa dibombastiskan seperti itu sehingga kaum muslimin itu malah membesarkan mereka? Harusnya kita mengkerdilkan mereka. Kita lebih dahsyat, kita lebih berani dari mereka gitu loh. Jangan ini mental kaum muslimin malah jadi ciut semua. Lihat, mereka berani loh mendakwahkan agama mereka di tengah-tengah kaum muslimin, mengetok rumah muslimin untuk menawarkan agama yang batil ini. Kita ada berani begitu? Gak ada. Bahkan di tengah-tengah pasar itu ada mereka berani, di Manado itu siarkan agamanya tengah-tengah. Kita nggak berani tengah-tengah kaum muslimin di situ majemuk gitu, nggak berani kita sungkan pakewu. Mereka militan. Ya. Mungkin karena orang Islam ini tingkat kesopanannya lebih bagus. Karena kita punya adab gitu, ya. Itulah dimanfaatkan sama mereka yang nggak berani orang Muslim nih. Berani di tengah, nggak akan berani. Itu mereka udah mengukur gitu. Jadi kira-kira Ustaz, untuk menandai atau mengidentifikasi bahwasannya suatu wilayah daerah itu ada gerakan misionaris gimana, Ustaz? Gerakan misionaris kan banyak yang terselubung, ya. Banyak terselubung. Nah, itu banyak sistemnya banyak. Kalau di lapangan, kalau saya ungkap satu-satu kan banyak nih ya, waktu nggak cukup. Nggak, yang pengalaman Ustadz yang kira-kira yang paling ini ya. Misionaris satu biasa kalau di lapangan dia berpura-pura namanya tent maker. Tent maker itu orang berkemah, ya. Dia berkemah pura-pura dia di situ misalnya buat bengkel.
bengkel mobil, bengkel motor, tapi dia spy. Di tempat itu adanya dia mengidentifikasi di lingkungan sekitar. Dia memberikan informasi kepada pihak gereja atau dari pihak lembaga misi, lembaga misionaris, ya, bahwasanya data-data itu dia berikan. Ini ustadznya, ustadz ini militan nih, ustadz ini kegiatannya ini. Semua data kita dimiliki lewat mana tadi? Si tukang bengkel. Namanya sistemnya tuh tent maker, orang yang berkemah. Belum lagi nanti misalnya dia punya toko lah, toko bangunan atau apa. Tapi keberadaan dia di tengah-tengah kaum muslim itu sebagai spy, mencari informasi. Jangan dikira misionaris yang menyebarkan agamanya saja. Mereka begitu terstruktur yang kita nggak tahu ternyata dia misionaris gitu. Nah, itu ini kan Kristen kan ada banyak model, Ustaz. Sekte. Ada sekte, ada Katolik, Protestan, ada Advent, macam-macam gitu ya. Oke. Nah, ini apakah gerakan misionaris ini juga ada di semua sekte ini atau Semua. ada khusus gitu? Semua mereka tiap kan tadi misionaris itu adalah orang yang punya misi ya untuk mensiarkan agamanya. Perlu kita ketahui Katolik itu satu sekte seluruh dunia, Katolik satu aja. Akan tetapi kalau Protestan itu kurang lebih ada 45.000 sekte di dunia. AKBP lah, Bethel lah, Advent itu banyak sekali. Kenapa? Karena dalam kekristenan itu bebas orang menginterpretasikan ayat-ayat Bible. Jadi ayatnya boleh sama, tapi interpretasi tentang ayat itu bisa multi ya, multi penafsiran. Makanya mereka nggak cocok sama gereja ini, buat gereja lagi. Nggak cocok ini, buat lagi gereja. Tapi misinya tetap sama gitu. Kalau mensiarkan agamanya sama. Berarti kalau istilahnya orang Islam itu dai gitu ya. Iya, dai. Jadi bahasanya misionaris gitu ya. Misionaris. Iya, Cuma ada yang memang terang-terangan, ada yang hidden atau terselubung ya. Nah, bagaimana closingnya? Yang penting bagaimana orang Muslim bisa pindah ke agama Kristen. Nah, mumpung saya ingat, ada satu yang umat Islam kadang nggak ketahui, yaitu mereka menggunakan sihir dalam memurtadkan umat Islam. Gimana itu ini indikasinya, San? Indikasinya biasanya mereka menggunakan satu ya, yang teman saya mantan penganut agama itu, dia pakai minyak namanya minyak urapan. Minyak ini dibaca-baca mantra, di gerejanya dibacain mantra. Manakala mereka pulang, kita datang berkunjung ke rumah mereka, ya, di belakang ketika disuguhkan air minum itu, di belakang udah ditetesin minyak ini, minyak urapan. Berharap manakala minuman ini masuk ke dalam darah, ke tubuh kita, menyatu dengan darah dan daging kita, maka nanti malam kita bisa mimpi ketemu sosok Yesus. Ya, ketika ketemu sosok Yesus, ya sudah, misi-misi mereka untuk meyakinkan agama Kristen lebih mudah. Kenapa? Karena ada bibit-bibit itu udah masuk dalam tubuh kita. Nanti jin ya, setan ya. Betul. Makanya kita diajarkan Nabi salah satu melindungi diri itu dengan zikir pagi dan petang, gitu ya. Baca Al-Qur'an. Gitu. Okay. Kalau ada di antara kaum muslimin atau keluarga kita gitu yang mungkin terkena pengaruh misionaris ini gimana cara ngatasinnya, San? Pertama datang kepada ahlinya ya, datang kepada, kalau saya kebetulan lembaga Arimatea di Banda Aceh kan ada Arimatea, silakan menghubungi Masjid Oman lah, ya kan, sini tahu kontak personnya gitu ya, silakan menghubungi. Kalau misalnya terkenanya apa dulu nih, metodenya apa dulu, ada yang kena misionaris itu karena pacaran, hamil di luar nikah ya, atau memang dia kena pelet, karena sihir ini kan berlaku, jangankan di Aceh saja, seluruh dunia ada sihir. Karena di Al-Quran juga ada sihir tuh ya, mulai dari zaman Musa udah ada sihir. Jadi jangan diremehkan gitu lah. Nah, kalau manakala kita akhirnya mungkin futur atau ujian dari Allah, ada salah satu keluarga kita terkena dampak dari proses pemurtadan itu, cepat-cepat datang lapor kepada ahlinya. Ada indikasi-indikasi, mulai teman-teman di kampus nih ya, salah satu temannya sudah nggak mau Jumatan, kadang ngomongnya mulai ngawur ya, mulai mendiskreditkan agama. Ngapain sih sholat? Saya diciptakan bukan untuk sholat loh. Ngapain untuk sholat? Gak ada gunanya. Bahasan-bahasan seperti itu. Ini cepat-cepat nih, segera istilahnya kalau perlu diruqyah ya. Makanya seorang aktivis Islam, aktivis dakwah itu harus multi talent. Dia bisa meruqyah, bisa Tibun Nabawi. Kalau perlu ada, kita buat pelatihan intelijen Islam kan, supaya bisa kontra intelijen dengan misionaris. Misionaris dibekali dia ilmu intelijen, kita malah
tabu dengan ilmu itu. Nah, kalau kasusnya Ustaz, dia diketahui sudah berubah agama, murtad setelah sekian tahun, kemudian jadi tokoh misioner, itu gimana Ustaz? Agak susah ya membedakannya. Karena tadi kita punya rekam jejak Skor Gronya dulu kan di Aceh sini loh. Dan mereka merasa sukses dulu. Itu intelijen Belanda ketika itu. Ya, berhasil memecah belah umat Islam di Aceh untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Ya, sekarang tengah-tengah Aceh seperti ini. Lihat yang ke masjid bagaimana. Kalau saya pendatang datang ke sini, hanya ini hari terakhir saya mau pulang ini ke arah Medan. Nah, kita lihat ke rumah makan. Wah, asik nih. Kalau maghrib tutup semua. Ternyata di dalam banyak yang nggak sholat. Masih pada duduk di dalam kan. Ada yang sholat, ada yang masih tetap minum, bahkan nggak sholat gitu. Nah, jadi untuk membedakan gerakan misionaris ini memang agak-agak susah ya. Apalagi kayak tadi, dia pindah agama, tapi dia nggak ganti KTP-nya. Agar apa? Agar disusupkan lagi ke tengah-tengah kaum muslimin. Cari data di dalamnya, ya, mengadu domba antara ustadz atau lembaga-lembaga dakwah. Misalnya dayah nih, dia adu domba dengan salafi, dengan ini. Kita mau adu domba, kita mau berantem di situ. Nah, mereka yang jijingkrakan kan, weh, sukses kita gitu. Oke Ustaz, ini waktu sepertinya sudah berakhir Ustaz. Mungkin ada pesan-pesan Ustaz untuk para pendengar dan ini masyarakat kita kaum muslimin tentang masalah misionaris ini? Ya, pertama, kalau terjadi sesuatu di daerah Anda tentang gerakan pemurtadan, cepat-cepatlah disampaikan kepada yang ngerti tentang pergerakan gereja ya. Mungkin kalau bukan ke kristolog, ke ustadz atau lembaga yang memang membidangi. Di Aceh kan ada forum dakwah perbatasan, ada forum Arimatea. Syukur nanti bisa di Aceh ini buat mualaf center Aceh gitu ya. Jadi cepat nih, kita koordinasinya cepat. Nah itu, jadi ada tempat kalau ada terjadi kegiatan pemurtadan, ada yang membidanginya. Karena kalau mereka melakukan pemurtadan, mohon maaf, seakan-akan di Aceh nggak ada pemurtadan, aman-aman saja. Nah, akan tetapi cara mereka sangat halus. Kalau murtad, kamu jangan di situ. Nanti di Aceh bisa marah orang Aceh, pindah ke Medan. Dibiayai seakan-akan ada pekerjaan di Medan. Kita nggak tahu. Berangkatlah dia di Medan, di sana di kader, masuk gereja segala macam, pindah agama, kita nggak ada yang tahu. Begitu dia kembali lagi ke Aceh, seakan-akan dia orang Muslim. Nah, jadi begitu halus caranya mereka. Gitu. Jadi terus waspada. Lain kali kita bisa lanjut lagi. Oke, terima kasih Ustaz Iwan Setiawan. Ya. Dan demikian podcast kita pada sore hari ini ya. Mari kita ucapkan doa kafarat majelis bagi penutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.